I got bullied so much about my look. I got bullied for my skin tone. I got bullied for my look. Jadi all my features itu tuh nggak sesuai sama beauty standards yang ada di pikiran orang-orang. Hai Beb, aku Dika dan aku biasa. Adele, seperti biasa juga. And welcome to Let's Talk About This Your Time self-discovery journey. Wah, selalu menarik banget ya topik kita. Nah, hari ini kita walaupun topiknya self-discovery journey, tapi kita nggak sendirian. Kita ngomongin ini bareng Naura. Hai Naura. Hi guys. Thank you for coming here. Thank you for inviting me. Iya, now terakhir kita ketemu pas jalan tengah launching ya. Jalan tengah launching waktu itu. Terus pertama kali aku ketemu Naura juga waktu IG live, inget nggak? Oh iya. Oh my god, Udah itu lama lama dulu ya, banget. setahun yang lalu kali ya. Iya. I think 2 years ago deh malah. 2 years ago pas pandemi. Iya. Udah lama ya, Oh my Nau? God. Iya. Aku kan nonton IG live itu kayak gila, she's so young tapi so full of wisdom. Kita kayak No. fans banget sama kamu, sumpah. Oh, don't say that. Banget, makanya udah kita kemarin IG live terus listen to her wisdom, malah sekarang kita berkati lagi sama bukunya Naura. Let's Talk About Self-Discovery Journey is not only about topik in Rahasia Gadis, tapi justru kita angkat karena Naura baru aja launching buku. Tapi this book is quite special ya, karena Yeah, ini this dapat is kayak really dari, sorry, I did it again. lagi, dan juga ada the word you are enough Iya. juga. Always Never learn from my mistakes. Tapi kemarin tadi sih sempat ngobrol ya why this book is so special. Mungkin Iya. Naura boleh cerita sedikit nih. Tentang Teens Guide to Self-Discovery. Basically karena buku pertama sama buku kelima aku itu menceritakan tentang aku, kayak my career, but not my personal stuff. Dan iya sebenarnya it's very hard for me juga to be someone that is like known by a lot of people since I was a child. But actually I'm so grateful, tapi tetap aja ada hal-hal yang kadang-kadang di luar kendali aku kan. Dan pada saat pandemi itu dimana orang-orang tuh lagi baru kenal sama diri mereka, terus mereka ngerasa kayak I think I have this anxiety, I think aku tuh kekurangannya di sini, kayaknya aku tuh nggak bisa deh kayak gini. Dan semua orang tuh curhat sama aku, dan aku dulu tuh ngebalesin satu-satu di DM aku. Iya, tapi lama-lama aku kayak actually emang problemnya mereka beda-beda, cuman somehow solusinya tuh formnya tuh sama. Terus tiba-tiba di Benang TikTok, merahnya gitu iya, ada benang merah itu ada sama kesatuan. sebenarnya. Tapi di suatu saat di TikTok ada orang yang nge-tag aku kayak request untuk aku bikin buku tentang mental health and things like that. So that I had an idea, it pops out in my mind kayak oh ya udah deh aku bikin buku. So yeah, that's like the whole thing. Terus dalamnya itu berarti kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu dapat selama ini gitu ya? Betul. Kayak konsepnya ya? Iya. Terus yang jawab pertanyaannya di dalam bukunya siapa kamu doang atau ada psikolognya juga kan ya? Iya, jadi sebenarnya di buku itu yang jawab aku. Cuman karena jadi aku emang sebagai seseorang yang memang bukan pakarnya, aku cuman ngejawab sebagai seseorang yang pernah merasakannya dan mungkin punya pandangan. Karena aku juga nggak mau menggurui siapapun. Cuman emang kayak psikolog itu ada namanya Kak Saski, dia di situ untuk menambahkan jawaban untuk pertanyaan itu dari pandangan psikolog. Jadi kayak there's two answers. Iya, dua perspektif ya. Iya. Mungkin bagi yang belum baca langsung bisa gimana nih dapatnya? Beli langsung di Gramedia Official Store aja. Talking about tadi kan banyak orang yang DM kamu kan, now terus dengan cerita-ceritanya dan itulah yang jadi inspirasi ya bagi kamu bikin this book gitu. Ada nggak satu, aku penasaran banget karena kalau di Rahasia Gadis juga sering kita ngobrol untuk satu cerita yang interesting. Ada nggak satu cerita yang benar-benar kayak oh dari fans kamu atau dari orang yang DM kamu berkesan banget gitu. Oh my god, I can't believe that this is happening. Dan mungkin kamu merasa relate gitu. I forgot which question karena there's a lot. Tapi ada satu bab di mana itu ngebahas tentang kayak self acceptance. It's pretty interesting juga buat aku karena mungkin orang tuh banyak yang ngira kalau dari pandangan orang kan kayak ya udah Naura pasti bisa lah menerima dirinya untuk
dia siapa dan lain-lain. Tapi sebenarnya nggak semudah itu juga. Aku juga ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi pada saat aku ngejawab self acceptance itu aku bener-bener kayak ngerasa relate banget karena I used to struggle on that juga. And I hope my answer itu bisa nge-guide mereka untuk lebih baik lagi dan bisa menerima diri mereka lebih. Iya, self acceptance itu susah banget ya, karena aku pun kayak sampai sekarang, aku udah umur kayak 25, I'm constantly trying to accept and love yourself. Menurut kamu mungkin bisa sharing ke teman-teman yang nonton kayak gimana sih caranya untuk kayak finally accept yourself? Apakah itu proses atau apa ya, gimana ya gitu? First of all, yang pastinya kalau mau menerima diri kita sendiri itu ada baiknya untuk tidak memaksakan sebuah situasi dulu. Karena if it's meant to be, then it's meant to be. Karena it's called proses juga, bener tadi kayak kata Kak Abel, maksudnya karena buat aku proses itu memang ada orang yang prosesnya sebentar, ada juga yang lama, makan waktu yang banyak, dan itu waktunya tuh secara waktu tuh it's very unexpected. Dan buat kalau misalkan mereka bisa mau, kalau misalkan dari diri mereka aja udah mau untuk berproses dalam itu, I think itu udah bagian dari self acceptance. Iya, dampaknya juga self acceptance. Jadi even accepting the process is accepting. Iya. Dan menurut aku sih kayak pas zaman-zamannya aku remaja ya, itu kayak critical time banget untuk cari teman yang kayak very genuine, that actually cares for you. Apalagi mungkin Nara kan yang kayak public figure, mungkin kan maybe you like question people's intention, apa deketin aku gitu kan. Tapi what you said sih kayak benar, kayak having a support system is so important in someone's life gitu. Mungkin gadis-gadis yang lagi nonton yang kayak, Kak aku nggak tahu nih who's my true friends are, atau Kak aku nggak tahu nih kayak cara untuk membuat a good support system, ada tips gak dari Nara? Because a self discovery journey you need support gitu. You can't do it yourself walaupun emang self discovery ya gitu. I personally used to struggle with having a best friend. Kayak, okay, here's the thing. Aku tuh dulu ngerasa best friend itu orang yang sering ketemu sama kita, bukan orang yang ada buat kita. Kayak physically close terus, gitu, present. Iya, tapi dulu aku tuh ngerasain yang kayak di left out, Masa and things sih? like that. Iya, dan tiba-tiba, I know, it's called proses kayak tadi, dan proses orang tuh beda-beda kan. Jadi aku baru nemuin my true best friend yang kayak bener-bener terima bener-bener terima semua cerita jelek aku, curhatan jelek aku, hal-hal yang aku tanpa sengaja lakuin, hal-hal yang aku nggak bisa luapin ke orang lain. Tapi aku baru punya sahabat yang bener-bener kayak, okay, I have best friends, right? Tapi these 3 people yang baru datang to my life, itu tuh kayak something else. I know we're just baru dekat, tapi it's called process. That's why tipsnya adalah you cannot force someone to be your best friend. Best friends itu sesuatu yang connected by heart, not just by your mind. Kayak kalian punya pemikiran yang sama jadi bikin best friends, right? Like you have this special bonding with them. Connect by heart gitu. Iya, itu Mungkin ada nggak yang punya best friend di sini, bisa langsung komen aja. Tag your best friend. Bestie. Balik ke self discovery ya, karena menurut aku kayak proses pribadi aku kayak aku mau self discovery dulu. Aku bilangnya I wanna find myself. Itu dulu pas something bad happens ya gak sih? Kalau life is good lu nggak terlalu pikirin self discovery kan. Soalnya sih when like you're heartbroken atau something happens lu kayak oh my god who am I gitu ya. Kalau boleh tahu pasti kan growing up being a teenager pasti banyak masalah ya. Was there something gitu that made you trigger kayak gue harus nih discover myself gitu, yang kamu comfortable sharing ya? Iya, of course. I feel like the first time aku ngerasa I have to discover myself itu pas pandemi 2020. Karena di tahun 2019 itu it was like one of the most darkest year I've had in my life, because I got bullied so much about my looks, about how I act, Kayak kamu pernah about how I ngobrolin ya? dress. Ya, aku pernah ngomongin ini kan. Dan itu sulit banget untuk aku menerima itu semua karena aku jadi mempertanyakan diri aku. Dan di situ sempat yang aku nyesel, dikenal banyak orang. Di saat-saat itu aku sempat yang merasakan kayak, okay, I just hate humans. Kayak sempat yang kayak gitu. Ya ampun. Karena they were so mean to me. I know nggak semua orang kayak gitu dan tidak bisa disamaratakan, tapi the amount of people who talks about how I look and things, itu tuh banyak banget. Iya, itu pasti affect your mindset juga Yeah, kan. and like
the fact that it's not just by mereka komen di Instagram aku, there's another way that they did Kayak gimana? to try to bring me down. Kayak, okay, I've talked about this dan ini sempat viral, and like awalnya I mean I have haters since I was a kid, and I was like, okay, it's fine. I know that people, nggak semua orang akan suka sama aku, nggak semua orang akan terima aku, nggak semua orang akan bisa suka sama karya-karya aku, nggak cuma aku doang. Tapi tiba-tiba tuh pas pada saat aku umur 14 tahun, 15 tahun, itu kan masa-masa puber kan. Dan aku belum menemukan diri aku. Tapi di saat aku belum menemukan diri aku, orang mencoba untuk mengkotakkan diri aku siapa. Dan apa yang harus aku lakuin dan apa yang aku nggak harus lakuin. Dan di situ aku sempet yang bener-bener nggak bisa berdamai sama diri aku, dan disitulah aku belajar self acceptance. Disitulah progress self acceptance aku itu dimulai. Terus pas tahun 2020 aku pandemi, aku di rumah. Di situ aku mulai kenal sama diri aku dan apa yang aku suka, dan apa yang harus aku lakuin di saat aku ngerasa kayak, oh ini bukan gue banget nih. Terus tahun 2021 aku udah semakin 2021 pertengahan, aku udah mulai ngerasa kayak, oh listen up, Naura, you don't have to listen to them. Ngerti gak sih? Iya. Karena banyak orang yang bilang, udah lah gak usah didengerin, tapi itu susah. Susah banget. Susah, apalagi tentang sesuatu yang emang ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Karena dulu I got bullied for my skin tone, I got bullied for my look. Karena aku kan bener-bener nggak blasteran kan. Jadi all my features itu tuh nggak sesuai sama beauty standards yang ada di pikiran orang-orang, kayak putih, mancung, terus mungkin kayak things like that. Jadi aku ngerasa kayak I cannot be pretty, I cannot feel confident karena aku nggak menyesuaikan beauty standards yang dikasih sama orang-orang. Tapi pas aku pikir-pikir kayak there's no need beauty standard. Right? Terus kayak tahun 2021 akhir-akhir aku main series, di situ I feel more confident. Di tahun 2022, which is now, I felt a lot of changes. I felt heartbreak, being proud of myself. Kayak 2022 lately sampai bulan Agustus ini itu my biggest Biggest apa nih? Bikin apa ya? Apanya apa nih biggest plot twist. Biggest plot 2022 itu my biggest plot twist karena banyak banget mixed feelings yang aku rasain di tahun 2022. Heartbreak, and then kenal sama orang baru, terus kayak Orang baru yang jadi best friend banget. Iya, terus kayak karir aku, tiba-tiba lagu aku yang Jalan Tengah di tahun 2021 tiba viral. It was kind of shocking juga karena aku perubahan image dari penyanyi cilik penyanyi remaja. I know it's not gonna be easy. Dan orang tuh kenal aku sebagai penyanyi cilik, tiba-tiba Jalan Tengah alhamdulillah bisa diterima oleh banyak orang. It's a surprise for me. So I'm pretty proud of myself. Aku mau nanya nih, Naura, because banyak banget kayak our girls, their number one question to us is actually how do you deal with overthinking? Karena mungkin pas malam hari, misalnya malam hari ya kita kayak mau tidur, tapi Jadi nggak bisa tidur. Semua collapse into our head, and I'm sure kamu mungkin pernah ngalamin tuh. Mungkin overthinking. sekarang lagi mengalami overthinking. Bisa banyak. di-share juga gimana cara mungkin ya. mengatasi overthinkingnya. Kata aku sih kalau misalkan kamu lagi overthinking and you wanted to stop, you should like lebih pakai logika sih, jangan lebih pakai hati. I know kalau mikir tuh pakai logika, cuman itu kan lebih dominan sama perasaan kamu gitu loh. Sementara kalau kamu lagi overthinking, you need your logic, kayak menurut lo kalau dia kayak gini, kalau lo kayak gini, emangnya bakal gini. Like itu semua your own map. Like I cannot do anything to it. Tapi if you're my friend and I know your problem, I can help. Cuman if you're asking me how to stop overthinking, try to use your logic more. Jadi gitu ya Dik ya, kalau mau overthinking, kata Naura. Itu ya Nal, kalau Iya, gitu ya, Kak. Validation kok. Kalau bilang kayak, it's gonna happen no. Anyways, udah seru ngobrol-ngobrolnya, tapi kita sebelum mau farewell dulu ke Naura mau main game. Nama gamenya Jawab cepat. Jadi aku sama Adele akan bagi-bagi Oke. pertanyaan. Kamu harus jawab deg-degan gak? Deg-degan banget. Secepatnya. Kalau jawab cepat tuh kayak, secepatnya dalam 3 detik, tapi abis itu kamu bisa Explain sedikit. Iya, jelasin Oke. sedikit gitu. Ya kamu dulu deh. Oke. Sebutin kapan terakhir kali
kamu nangis dan kenapa? Kemarin. Why? Kenapa? Enggak, tapi ini happy tears. Happy oke. tears. Kaget sendiri dia ternyata. Karena kemarin kan Happy Girlfriend Day kan, kayak aku tadi bilang, I have like my new best friends yang tiba-tiba they shared me so many love and di saat aku lagi ngerasa I need someone's point of view as a teenager, tiba-tiba ada these 3 angels that came to me and helped me a lot, and that they're one of the reasons why I could survive my like things that I am struggling with. Terus kayak yesterday it's Happy Girlfriend Day and I am single, I have no boyfriend. But they said Happy Girlfriend Day to me. so sweet. Jadi kayak that is so Reminder sweet. aja Di gitu. usia berapa Naura mengalami patah hati yang paling besar? Patah hati paling besar 16 tahun. Sebenarnya kayak sedih. Tahun ini? Iya, before I hit 17 lah. Oke, so 2022. Kayak I was like kind of actually surprised and being denial about the situation, and I was heartbroken and sad. But then I healed very fast juga, jadi kayak I don't know, I'm just being balanced juga. Cuman if you're asking me patah hati terbesar aku so far karena pasti kan cenderung ke percintaan kan? Yep, I could say like this year awal-awal, which is okay. Like look at me now. Sebutin nama orang yang paling berjasa di hidup kamu. Satu doang. Iya, satu orang. Satu orang. Aduh nggak bisa nih, mama papa. Nggak Dua, bisa, dua. Mama papa aku. Orang tua aku yang paling setia sama aku, yang selalu usaha untuk ada, selalu usaha untuk ngasih aku. Dan yang bikin aku bener-bener sayang sama mereka karena mereka mau beradaptasi dengan zaman sekarang gitu, kayak sebagai orang tua dengan kemajuan yang ada. Mereka supportnya mereka untuk karir aku, hal-hal personal aku, terus udah kayak ngebesarin aku kayak gitu-gitu sih. Kesabaran mereka, ketulusan mereka itu. Okay, last one ya. Sebutin satu hal yang selalu bikin Naura insecure. Hal yang paling aku insecurein, I don't think I have. Tapi kadang-kadang aku insecure kalau aku ngelihat kayak I don't know sih, kayak it's just feeling yang nanti tiba-tiba datang, tiba-tiba enggak. Jadi it's not permanent in me for now ya. Anyways, Beb, thank you so much udah nonton bareng kita yang episode Let's Talk About Self Discovery Journey bareng Naura. Mungkin aku pamit dulu ya. Aku sama Ada pamit. Thank you Naura. Thank you. Thank you for Thank you so for much, sharing. Naura. Yes, jangan lupa like, subscribe, and comment. And juga follow Rahasia Gadis on every social media channel. Bye!